Jadi untuk hari ini materi ke-9 adalah tegangan efektif pada tanah. Apa itu tegangan efektif pada tanah? Mungkin secara garis besar untuk penjelasannya sebagai awalnya sebagai berikut. Nah, kita hitung apa itu tegangan kan begitu dulu. Apa itu tegangan? Jadi kalau kita mempunyai sebuah benda, misalkan bendanya ini beton gitu ya, silinder beton gitu. Ini silinder beton ya. Kemudian ini ada alat untuk menekan dari atas gitu ya. Di sini ada P ya. Maka otomatis di sini kalau kita lihat ditekan ada P. Ini ada P ya, ada P begitu. Maka di sini akan ada tegangan di dalam ini ada dasar ya, ada dasar, ada tempat duduknya gitu. Maka di sini akan ada tegangan di silinder. Besarnya berapa tegangan ini? Besarnya tegangan itu adalah P dibagi dengan A. A itu apa? A adalah luas penampang dari ini. Luas penampang dari silinder yang tegak lurus ya, A-nya tegak lurus terhadap arah gaya. Jadi tegangan adalah P per A. Semakin besar tegangan maka semakin besar gaya, karena A-nya tetap maka semakin besar tegangannya. Pada suatu saat kemudian terjadilah keruntuhan pada tanah. Nah, kalau bentuknya begitu, bisa juga mungkin bentuknya kotak seperti biasa. Ini adalah tegangan kubus itu ya, kubus. Nah, di sini ada P, maka di sini akan ada tegangan pada penampang yang ditinjau ini akan ada tegangan. Nah, ya sama aja, tegangan sama dengan P per A. Nah ini kalau tegak lurus ini ada sebagai tegangan normal, tegangan normal. Ini juga tegak lurus tegangan normal. Namun umumnya kalau secara umum kita sebut tegangan saja. Tegangan adalah gaya dibagi dengan luas. Gaya dibagi luas. Kalau dari dimensi gaya itu ada force dibagi dengan luas. Luas adalah panjang kuadrat L kuadrat. Ini adalah dimensi dari sisi dimensinya. Nah, ini adalah tegangan. Nah, kemudian ini ada kata efektif. Ini ada kata tanah. Tanah ya memang pada tanah. Kalau efektif itu kalau efektif itu berarti apa? Nah, berarti kan ada tegangan yang efektif, ada tegangan yang apa? Nah, di dalam ilmu tanah, karena ini benda padat. Ini kan benda padat. Benda padat. Ini juga benda padat. Solid, benda padat atau solid. Ini juga ini adalah benda padat atau solid ya. Nah, padahal kalau tanah kemarin, tanah itu bukan benda padat. Tanah kan terdiri dari 3 ya, seperti kemarin. Jadi ada butiran padatnya. Kemudian di dalamnya kan ada rongga. Ya, ada rongga. Ada rongga. Nah, kalau rongganya ini semua terisi oleh air, semua rongganya terisi oleh air. Semua terisi oleh air. Ini berarti saya jenuh, posisinya jenuh. Jadi yang biru itu adalah rongga yang terisi dengan air, kemudian yang merah-merah itu adalah butiran tanah. Nah, kalau ini ada gaya yang merata gini, ini sebesar P, ini saya potong begini, ini juga potongannya ini ada penampangnya sebesar A, maka ini juga akan terjadi tegangan di
di sini apa namanya, di penampang yang terpotong ini. Jadi ada tegangan sama, tegangannya sama, P per A. Nah, tapi ini akan berbeda karena tanahnya di sini tanah ini kan bukan benda padat atau solid, tapi ada rongganya. Dalam rongganya itu terisi jenuh oleh air. Ini bukan solid, bukan padat atau solid. Maka di sini untuk tanah ada istilahnya, ada macam tiga, ada istilah ini. Disebut tegangan sama dengan tegangan total. Ada tegangan efektif, jadi ada tanda petik di atas nih. Ini ada tegangan efektif. Kemudian ada U. U itu adalah tegangan air pori, tegangan air pori. Nah ini di dalam tanah ada ini karena dia bukan benda padat tunggal. Dia ada butiran dengan air pori di dalamnya. Ya. Ini dengan asumsi ini jenuh air ya, jenuh air, porinya jenuh air. Nah, ini bagaimana rumusannya? Yaitu rumusannya adalah tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori. Nah, jadi kalau ada P di sini menekan tanah, maka dia di sini ada tegangan. Tegangan yang di penampang ini adalah merupakan tegangan total, P per A. Nah, karena dia bukan benda solid, maka tegangan itu dipecah menjadi tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori. Yang dimaksud dengan tegangan efektif itu apa? Begini. Ini kan ada butirannya, antar butiran kan saling bersentuhan. Nah, tegangan efektif itu adalah tegangan yang terjadi antara kontak di antara butiran. Sedangkan tegangan air pori itu tegangannya terjadi di air pori. Nah, kalau saya buat gambarkan di sini, nah, tegangan yang terjadi di kontak antar butiran inilah tegangan efektif. Ini adalah tegangan efektif. Kemudian tegangan yang terjadi di butiran di rongga, maaf, di rongga ini ada rongga. Ini adalah U, tegangan air pori. Jadi tegangannya ada pada. Jadi kalau misalkan saudara membayangkannya ini misalkan dengan bayangkan spon ya, spon untuk nyuci piring itu, kalau spon itu basah gitu, kalau saudara tekan dari atas, maka itu nanti tegangannya ada yang ditahan oleh kerangka sponnya. Nah, itu adalah tegangan efektif. Kemudian juga tegangan diterima oleh air porinya itu. Itu adalah sehingga begitu kena tegangan air porinya kan keluar itu ya. Airnya kan keluar. Nah, kalau misalkan ditahan tidak keluar, maka tegangan itu akan terjadi pada air pori tersebut. Nah, kalau tidak keluar itu sama saudara bayangkan seperti lempung jenuh air. Nah, lempung itu kan biasanya kan enggak. Kalau ada lempung jenuh air bentuk kotak gitu, saudara tekan, maka tegangannya juga akan terjadi kontak antar butiran. Ini adalah tegangan kontak antar butiran, antar butir. Nah, selain itu juga ada tegangan pada air, tegangan pada air pori. Nah, sekarang maka inilah konsep utama dari tegangan tanah. Tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori. Dan selanjutnya sebaliknya, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air pori. Nah, ini. Jadi ini adalah rumus yang paling mendasar atau pengertian mendasar.
Tegangan total sama dengan tegangan efektif, yaitu tegangan kontak antar butiran ditambah dengan tegangan pori. Dan tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan pori. Nah, ini sampai di sini, ini adalah prinsip dasarnya. Ya. Jadi dua ini yang kita pegang sekarang. Nah, apa yang kita sampaikan sekarang ini adalah pada sebuah sampel, ya, kan pada sebuah sampel, satu titik, gitu ya. Ini juga pada sebuah sampel, satu titik. Nah, padahal tanah kalau ada di lapangan itu kan sebuah massa yang besar, ya. Sebuah massa yang besar, mempunyai kedalaman dan segala macam. Maka tegangan ini, kalau ini kan tegangan satu titik, maka nanti pada tiap kedalaman tegangan itu bisa dicari dan dihitung sehingga dibuatkan diagramnya. Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk yang pertama ini, ya, ini adalah sebuah contoh massa tanah, ya, ini massa tanahnya ini. Jadi mempunyai ketebalan H2. Ini adalah massa tanah, di mana ada terendam air jenuh massa tanahnya ini. Setebal H2. Dan tidak ada aliran air dalam tanah, atau istilahnya aliran air dalam tanah, istilahnya namanya adalah seepage. Ya. Seepage itu yang kemarin kita pelajari itu. Ada flow net. Nah, kenapa kok ada flow net? Karena ada aliran dalam tanah. Aliran dalam tanah, air dalam pori tanah itu sebutannya adalah seepage. Ya. Sebutannya adalah seepage. Nah, misalkan ini kalau airnya tidak mengalir, air pori tidak mengalir atau kondisi diam, maka akan terlihat seperti ini. Jadi untuk mensimulasikannya di dalam lab ini kan ada air, ya, ada air di atas ini. Kalau ini ada katup, kalau dibuka kan airnya keluar, berarti makanya kan ada air mengalir kan. Nah, ini namanya seepage. Atau sebaliknya, kalau misalkan ini katupnya dibuka, ini ada air bertekanan tinggi masuk dari sini, maka akan karena headnya lebih tinggi, maka ini kan ada air mengalir dari atas, dari bawah ke atas kan begitu. Nah, aliran air atau seepage ini nanti akan mempengaruhi tegangan air pori, sehingga tegangan efektifnya juga akan berbeda. Nah, untuk yang kasus yang paling sederhana ini adalah katupnya ditutup, tidak ada air mengalir alias diam. Dan kalau misalkan kita letakkan pisometer, gambar di belakang ini, untuk di titik A, ya nanti muka air tanahnya ini akan ada di sini. Head air pori tanah akan di sini. Di titik C misalkan, ini kalau kita letakkan pisometer itu, maka karena nggak ada aliran air, dia kan tetap sama di sini sama. Di titik P juga begitu sama. Nah, karena tidak ada perbedaan head, tidak ada gradien hidrolik di antara titik-titik itu, maka airnya diam, ya. Tidak ada aliran air di dalam pori tanah. Nah, kalau seperti ini, berapakah tegangan total dan berapakah tegangan pori dan berapakah tegangan efektif pada tanah tersebut? Pada tanah seperti ini pada masanya. Nah, karena ini mempunyai kedalaman sebesar H2, maka ini tidak seperti yang tadi, sebelumnya tadi kan cuma satu titik aja. Nah, maka ini di titik A, di titik B, dan di titik C kan posisinya berbeda-beda. Ya, berbeda. Bagaimana tegangan yang terjadi? Nah, sebagai tambahan begini, tegangan itu asalnya dari mana? Kalau tadi di dalam contoh tadi kan ada massa tanah titik, kemudian ada gaya, kemudian ada luasan A, ketemulah tegangan.
Ya, sama dengan P per A. Nah, kalau dalam kasus ini, berarti ini tegangan itu kan berasal dari gaya luar yang P. Nah, kalau misalkan tidak ada gaya luar, tegangan itu asalnya dari mana? Dari berat sendiri, dari berat. Misalkan begini, ini saya punya buah beton itu ya, beton yang sangat tinggi. Ya. Ini mempunyai gamma, ya gamma kan berat volume. Ya, ini mempunyai gamma. Maka akibat gamma ini dan akibat ada H ini di dasar ini, ya di dasar ini kan akan ada tegangan ini karena berat sendiri. Kan ada tegangan ini. Ini ada tegangan. Dasar ini. Kalau ini benda solid ya, kan benda solid. Ini ada tegangan. Tegangannya berapa? Ya, tegangannya adalah W. W itu jadi berat sendirinya ini total dibagi dengan A. A adalah penampangnya ini. Nah, dan ini juga akan sama dengan kalau kita hitung kan W kan sama dengan gamma kalikan volume kan ya, gamma kalikan volume. W sama dengan gamma dikalikan volume. W besar, W berat ya. W sama gamma. Dan tegangan yang di bawah ini juga akan sama gini. Yang paling gampang, gamma dikalikan dengan H. Gamma dikalikan dengan H. Jadi misalkan gammanya 2,4 ton per meter kubik. Hanya ini gamma. Hanya sama dengan 2 meter. Berapa tegangan yang terjadi di dasar itu? Ya sama dengan 2,4 ton per meter kubik dikalikan dengan 2 meter. Hilang. Jadi sama dengan 4,8 ton per meter persegi. Nah, ini adalah tegangan di dasar. Berapa tegangan di atas? Di atas. Nah, di atas kan berarti tidak ada berat sendiri yang di atasnya kan kosong. Maka hanya kan di sini 0. Maka ini kalau ini titik, katakan ini titik B, maaf ini titik B, ini titik A, maka ini tegangan di titik A, maaf. Ini tegangan di titik, ini adalah tegangan di titik B. Sementara tegangan di titik A akan sama dengan 0, karena gamma dikalikan H. H-nya kan sama dengan 0. Nah, kalau saya punya titik C di tengah-tengah sini, titik C. Berapa tegangannya titik C? Ya, sama dengan gamma dikalikan H. H-nya berapa? Kalau misalnya titik C diambil tengah-tengahnya adalah kalau ini 2 meter, ditekannya ada 1 meter, maka gammanya adalah 2,4 dikalikan dengan 1. Jadi 2,4 ton per meter persegi. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sini, ya, ini kan benda solid yang sebelah kanan. Sebelum saya lanjut ke tanah, mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk menghitung tegangan ini. Ini yang inti di sini, gamma tegangan sama dengan gamma kali. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang tanah. Ya, oke. Nah, tanah akan berbeda dengan yang solid ini. Ini kan tidak ada airnya. Ini akan berbeda. Nah, kalau tanah bagaimana sekarang? Kita lihat di titik A, di titik B, dan di titik C. A, di titik B, dan di titik C. Nah, ini ditanya, bagaimana tegangan totalnya, bagaimana tegangan airnya, air pori, bagaimana tegangan
efektifnya. Di titik A, titik B, titik C. Ya, ini ada di titik A. Ya, ini adalah di titik B, yang paling bawah, di titik B. Baik, berarti maaf, nggak di sini ya, A-nya di sini. Nah, karena ini ada titik di sini 1, 2, 3, 4. Jadi titiknya ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 posisi. Ini di titik A, ini titik C, ini di titik B. Ya. A, C, B. Yang paling atas adalah titik 0. Nah, kita lihat sekarang posisinya di titik 0. Ya, karena titik 0 sini, nah, titik 0 itu kan tidak ada apa-apa. Nggak ada air, kan batasnya, atasnya kan udara ya. Kemudian tidak ada tanah juga di situ. Maka di titik 0 ini, kita lihat dulu ya tegangan total dulu ya. Tegangan total dulu. Maka tegangan total di titik A, di titik 0, ini saya beri nama titik O ya. Titik O. Tegangan di titik O total ya sama dengan 0. Ya. Mirip dengan yang ini tadi. Sekarang lihat tegangan total di titik A sekarang. Sekarang pindah di titik A. Tegangan totalnya berapa? Tegangan total di titik A. Kita lihat di titik A itu ada apa di situ? Ya. Adanya yang berat sendirinya kan adanya cuma air. Maka tegangan total di titik A adalah gamma dikalikan dengan nah gamanya siapa yang di situ? Adanya cuma gamma air. Nah, ini berarti cuma gamma air. Gamma air dikalikan H. H-nya berapa? H-nya kan ini. Ini. H-nya kan 1. Maka H1. Sama dengan gamma dikalikan H1. Ya, kalau ada angkanya ya tinggal diisi. Ini kan tidak ada angkanya. Kalau ada angkanya misalkan gamma air kan 10, H1 yang 1 ya berarti kan 10 kalikan 1. Nah, itu ada. Berarti situ hanya ada air. Nah, itu gamma total di titik A. Sekarang kita lihat di titik B dulu ya, paling mungkin di titik B dulu ya. Titik B. Berapa tegangan total di titik B? Kita lihat. Nah, di titik B, nah, titik B itu di atasnya kan ada air, ya sini ada air, di sini ada tanah. Nah, tanah itu kan punya gamma, kalau jenuh air kan punya gamma 1 ya. Gamma jenuh air, gamma 1 rated. Yang di atas ini punya gamma air, gamma W. Ya. Maka di titik B dengan total adalah gamma air dikalikan H1 gamma air dikalikan H1 ditambah dengan gamma tanah saturated jenuh dikalikan dengan H2. Karena ini airnya ini tebalnya A1, yang tanahnya adalah tebalnya H2. Nah, bagaimana dengan di titik yang diantaranya, di titik C? Tegangan di titik C. Nah, kalau diantaranya, maka apa yang ada di atasnya titik yang berat sendiri yang ada di atasnya titik C? Di titik C itu kan berarti ini ada air di sini sampai sini kan. Kemudian ada gamma tanah, ada tanah sampai sini. Ini gamma sat, ada gamma sat di sini. Ada gamma sat. Ya. Jadi yaitu adalah gamma air dikalikan H1 ditambah dengan gamma sat dikalikan berapa tebalnya? Adalah Z. Ya, tebalnya kan ini. Nah, saudara lihat di sini, ya, ini kan
gamma kalikan 1 ada angkanya ya. Ada angkanya. Jadi kalau nanti ada angkanya di sini. Ya, misalkan saya buat misalkan saja ya, biar gampang ya. Nah, misalkan diketahui H2-nya ini adalah ini 2 meter, misalkan ini jadi separuhnya adalah 1 meter, Z-nya 1 meter, kemudian ini H1-nya ini misalkan adalah 0,5 meter. Ya. Maka di titik 0, 0, di titik A tegangannya adalah 10, kalau kita pakai satuan kPa, ya, kilonewton per meter kubik, maka ini adalah 10 kilonewton per meter kubik dikalikan H1-nya adalah 0,5 meter, maka ini adalah 5 kilonewton per meter persegi. Ya. Kalau di sini berarti ini kan kita sudah tahu ya angkanya kan 5 ya. 5 kilonewton per meter persegi ditambah gamma sat-nya, misalkan ini berarti ini ya, misalkan gamma W sama dengan 10 kilonewton per meter persegi. Gamma sat sama dengan misalkan 17 kilonewton per meter. Nah, maka di sini adalah 17 dikalikan dengan Z, Z-nya kan separuh, misalkan Z-nya semua 1, ini kalikan 1. Berarti di sini adalah sama dengan 17,5 ditambah dengan 17, 22. Ini sama dengan 22 kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk yang di B sama juga, ini kan sudah ada ya 5. Yang ini kan sudah ada angkanya ya. Berarti ini 5 ditambah dengan kilonewton per meter persegi ditambah dengan 17 kali 2 meter. 17 kali 2 adalah 34 ya, 34 tambah 5 sama dengan 39 kilonewton per meter. Nah, disinilah angkanya itu sama dengan 0, di sini angkanya itu sama dengan 5, di sini itu angkanya sama dengan 22, di sini itu angkanya sama dengan 39. Ya, jadi semakin ke dalam, semakin ke bawah, itu tegangan totalnya semakin tinggi. Karena apa? Karena berat sendiri kan, berat sendiri berarti semakin ke bawah semakin tinggi. Seperti yang di sini tadi, ini berat sendiri. Nah, itu juga kalau kita misalkan di kolam renang itu kan semakin ke dalam tekanannya kan semakin besar. Tekanannya itu dari mana? Tekanannya itu adalah dari berat sendiri airnya. Nah, kalau air tekanannya bisa segala arah, tapi kalau tanah itu ada tekanan vertikal, ada tegangan horizontal. Oke, baik. Sampai di sini kita sudah membahas yang ini, tegangan total, total stress bahasa Inggrisnya. Itu tegangan total. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Nah, ini di sini ditulis H kalikan gamma ya, dibalik nggak apa, ini gamma kalikan H. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan untuk yang ini tadi kan baru jawab yang ini ya, baru jawab yang tegangan total. Terus ditanya lagi berapa tegangan airnya? Nah, tegangan airnya di titik 0, titik A, titik C, dan titik B. Ini berarti kita hanya menghitung U saja, tegangan airnya.
Berapa tegangan air? Nah, kalau U ini ya sangat gampang. Ya, sangat gampang. Karena tegangan air U itu adalah, kan tinggal gamma air, gamma water dikalikan dengan Z kedalamannya. Sudah begitu aja. Berarti U di titik 0, U di titik A, U di titik C, U di titik B berapa? Ya tinggal ini, gamma air dikalikan dengan kedalamannya. Ya, gamma air dikalikan dengan kedalaman. Bagaimana? Ya kita lihat di titik 0 ini, kan nggak ada kedalaman, berarti 0. Ya, berarti 0. Ya, 0 kilonewton per meter. Berapa di titik A? Di titik A ini, titik A berapa? Ya berarti ini kan di titik A ini airnya kan setebal H1. Ya, berarti ini tinggal H1 kali gamma water. Ya, ini tinggal gamma air kalikan dengan H1. Berapa di titik C tegangan airnya? Ya, berarti titik C adalah gamma air dikalikan dengan ketebalannya kan H1 tambah C. Berapa di titik B? Ya, gamma water berarti H1 tambah H2. Ya, sudah tinggal ini aja. Ya, selesai. Nah, ini otomatis yang variabel kan tinggal hanya sama pakai. Berarti otomatis ini adalah garis lurus ini. Ini lurus. Ini garis lurus linear ya, karena tinggal dikalikan H saja, enggak. Nah, kalau yang ini yang depan tadi yang total ini bisa nanti Anda nekuk ya, mungkin nekuk. Ini enggak lurus. Ini nekuk di sini. Ini baru sana. Ya, karena ini ada perbedaan gamma kan. Nah, kalau ini kan gamanya semua gamma water semua. Nah, ini untuk tekanan ini dengan lurus. Gampang saja. Ini tinggal dimasukkan saja. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ini? Tegangan efektif. Ya. Tegangan efektif. Tegangan efektif adalah untuk menjawab itu sekarang saudara ada mengenal gamma efektif. Ya. Gamma efektif itu beda dengan gamma dry. Nah, beda. Gamma efektif adalah sama dengan gamma jenuh saturated air dikurangi dengan gamma water. Jadi ini adalah gamma saturated atau gamma jenuh air dikurangi dengan gamma water. Sehingga yang disebut gamma efektif itu adalah berat jenis butiran tanah di dalam air. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari berat sendiri itu kalau ada di dalam air kan beratnya kan berkurang ya karena ada buoyancy atau ada tegangan ke atas. Ada gaya ke atas, gaya buoyancy ketika di dalam air. Maka ada nama istilahnya gamma efektif. Besarnya gamma efektif itu adalah gamma saturated dikurangi gamma weak. Oke, baik, kita lihat sekarang di sini. Nah, ini gamma efektif. Tegangan efektif itu secara ingat itu sama dengan tegangan total dikurangi dengan U ya. Tegangan total dikurangi dengan U. Berarti ini tegangan total itu yang di sini U-nya adalah ini. Nah, kita lihat di titik paling atas di titik O ya 0 enggak ada. Ya, titik 0. Kemudian untuk di titik A, ini kita punya tegangan total di sini. Kita punya tegangan air di sini, sama ini kan H1 kalikan gamma. Ini juga H1 kalikan gamma. Karena ini sama, kalau dikurangi kan sama dengan 0. Ini sama dengan 0 juga. Itu sama dengan 0. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini kan
H1 kalikan gamma water ditambah dengan Z kalikan gamma sat. Ya, kalau ini saya pecah, ini saya pecah menjadi gamma sat itu kan gamma efektif ditambah dengan, ini kata balik ya, gamma sat sama dengan gamma efektif ditambah dengan gamma water. Ya, kan kalau dibalik kan begitu ya. Gamma sat sama dengan gamma efektif sama gamma water. Maka ini saya ganti di sini. Berarti di sini adalah Z kalikan gamma efektif ditambah dengan gamma water. Kan begitu ya. Jadi ini tinggal Z dikalikan gamma efektif ditambah dengan Z dikalikan gamma water. Nah, kalau begitu, maka di sini ada gamma water kalikan H1. Nah, ini kan sama dengan yang depan. Gamma water kalikan H1. Ini Z kalikan gamma water. Jadi kan ini Z kalikan gamma water. Kalau dikurangkan, nanti gamma H1 kalikan gamma W, dikurangi gamma W kalikan 1 kan hilang. Ini ada gamma W dikalikan Z, sini juga ada gamma W hilang. Kalau dikurangkan, maka dia tinggal ini. Nah, ini adalah Z dikalikan gamma efektif, di mana gamma efektif ini sama dengan gamma saturated dikurangi dengan gamma water. Ini di titik C. Bagaimana dengan di titik B? Sama, di titik B ya tinggal dikurangi. Ini kan H1 kali gamma W dikurangi, ini kan ada H1 kali gamma W kan hilang ya. Kemudian ini H2 kali gamma sat itu kan bisa dipecah menjadi H2 dikalikan dengan gamma efektif ditambah H2 kalikan gamma W, kan begitu. Nah, ini kan dipecah karena gamma satnya dipecah ya. Nah, ini ada H2 kalikan gamma W. H2 kalikan gamma W berarti hilang sehingga dia tinggal ini. Tinggal ini. Kalau dikurangkan tinggal H2 dikalikan gamma efektif. Nah, kalau ada angkanya ya tinggal dimasukkan. H2 kan 2 meter. Gamma efektifnya berapa? Nah, ini berarti di dalam contoh soal kita gamma efektifnya sama dengan, kan tadi gamma satnya yang diketahui 17 ya. Jadi 17 dikurangi 10. Kalau satuan kPa yaitu 7 kilonewton per meter kubik. Nah, gamma efektif. Nah, tinggal dimasukkannya di sini ketemu semua angkanya. Dan ini ada angka-angka ini, titik ini. Kalau dihubungkan dari 0 ini ke sini 0, karena ini kemudian ke sini. Kenapa bentuknya diagram ini? Sebenarnya diagram ini hanya maksudnya gini, kita kan hanya menghitung di titik A, di titik B, di titik C ya. Diagram ini menggambarkan tegangan-tegangan yang berada di antaranya. Antara titik A ini kan ada tanahnya semua kan di sini. Ya, di antara ini kan ada semua tanahnya. Maka tegangan-tegangannya ada di antara titik itu digambarkan dalam garis ini di antaranya. Nah, titik-titik ini hanya acuan untuk menghitung di kedalaman tertentu. Nah, ini adalah tegangan total, tegangan air, dan tegangan efektif yang terjadi di dalam massa tanah. Nah, tegangan efektif inilah nanti yang sangat berkaitan dengan daya dukung fondasi, daya dukung dasar dam, daya dukung lain-lain. Intinya daya dukung tanah itu terhadap bangunan sipil itu yang penting adalah tegangan efektifnya. Ya. Dan tegangan efektif itu bisa dicari dengan tegangan total, dikurangi dengan tegangan yang ada di air pori. Nah, kalau saudara masih ingat kasus gempa Palu Koro itu ya, Palu Koro yang itu, yang di Sulawesi ya, Sulawesi itu. Kenapa kok tanah yang kuat ada rumah di atasnya tiba-tiba rumahnya ambles dan bahkan mengalir seperti tidak ada kekuatan, yaitu karena tegangan efektifnya akibat gempa itu sangat tinggi, tegangan efektifnya sangat tinggi sehingga
maaf, tegangan air porinya akibat gempa itu ada getaran gempa itu karena itu kan tanah di bawahnya pasir dengan ada jenuh air ya. Begitu ada gempa itu tegangan airnya meningkat ya karena getaran, maka tegangan airnya meningkat, akhirnya tegangan efektifnya drop, jatuh ya. Karena dengan drop maka yang awalnya rumah berdiri di atas tanah dia turun, ambles dan bahkan mengalir. Nah, itu nanti adalah salah satu manfaat perhitungan untuk tegangan efektif selain nanti untuk daya dukung fondasi. Baik, sampai di sini ini adalah tegangan total, tegangan air pori dan tegangan efektif untuk tanah jenuh air di mana tidak ada aliran, atau tidak ada seepage di dalam air tanah. Ada pertanyaan? Kalau masih ada yang mungkin bingung atau kurang jelas, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu pada saat menghitung tegangan air pori di titik C itu kan rumusnya H1 ditambah Z lalu dikalikan berat volume air. Nah, waktu di posisi kedalaman Z itu kan sebetulnya bukan sepenuhnya air ya Pak, itu ada butiran tanahnya. Itu memang diasumsikan sepenuhnya air atau bagaimana Pak? Oke, Terima baik. kasih Pak. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya kalau jawaban langsungnya begini, itu diasumsikan sepenuhnya air. Nah itu ya diasumsikan. Tapi sebenarnya apakah pertanyaan berikutnya, apakah asumsi itu tepat atau tidak? Nah kalau pengen menjawab asumsi tepat atau tidak, kita bisa letakkan alat di titik C, namanya ya pisometer itu. Maka ini ada alat, kalau sederhananya pisometer kan seperti ini di titik C yang ini. Ya kan begini ya. Ini kita bisa letakkan alat di titik C untuk pembuktiannya. Asumsi itu betul atau tidak. Nah, tegangan air itu kan dinyatakan dengan gamma kali H. Ya, berarti di sini airnya seberapa? Ya, airnya nanti akan segini. Ini hanya adalah setinggi ini. H1 ditambah dengan Z. Berarti berapa tegangan air di sini? Ya, gamma W dikalikan H plus Z. Nah, ini skematik diagramnya pembuktiannya seperti ini. Jadi asumsi itu memang benar. Itu jadi dianggap sepenuhnya air. Nah, kalau ada pengukuran yang pisometer digital, seperti kalau di lapangan nanti, misalkan kalau saudara ingin memampatkan tanah dengan tanah ditimbun ya, dengan konsolidasi biar tanah itu mampat ambles padat dulu, itu salah satunya juga dilakukan pengukuran tegangan air pori. Ya, digital, tapi ini kalau letakkan sensornya di sini, nanti bisa diukur U-nya berapa. Dan itu akan sama dengan kedalaman air kalikan gamma water. Kedalaman air dikalikan gamma water. Karena air berhubungan ya, walaupun di dalam pori itu berhubungan dengan satu yang lain. Jadi tegangannya itu nyetrum, menjalar kemana-mana. Menjawab ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Nah ini, kalau pembuktiannya, skematik diagramnya ini. Jadi akan sama dengan pisometernya di sini, tegangan air pori. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari manfaat perhitungan tadi untuk untuk di tanah diam, tanah dengan air tidak ada seepage-nya. Jadi kalau tadi ini adalah skematiknya, diagramnya, ada katup, ada selang. Nah, ini nanti akan banyak dijumpai di perhitungan fondasi, kemudian perhitungan tegangan tanah ke samping dan lain-lain. Sama, ini ditanya kalau saya punya ketebalan ini 6 meter, kemudian ini air saja, maaf, di atasnya apa? Oh, ini dry sand, ini berarti ada pasir kering. Kemudian ini ada muka air tanah di sini.
MAT, MAT. Kemudian ini adalah pasir jenuh air. Pasir jenuh air. Setebal 13 meter. Kemudian di bawah ini ada lempung, ya, clay. Ada lempung atau clay. Ya, ini bukan ya, berarti yang bagian atas ini tadi bukan air ya, ini adalah pasir. Airnya mulai di sini, di kedalaman ini, di ketebalan 6 meter mulai ada air. Kemudian ke bawahnya ini otomatis jenuh ya, air. Kalau di sini, kalau pasir ini ada gamma D. Ini di sini ada gamma sat. Sama, berapa total stresnya, berapa tegangan air porinya, berapa tegangan efektifnya di titik A, B, dan C, dan bagaimana bentuk diagram. Nah, di belakang ini sudah ada hitungannya ya, berarti kita ngitung di A, B, dan C. Tapi kita lihat di sini aja, ini ya. Kita lihat di titik A, ini di titik B, nah, ini di titik C. Nanti kalau ngitung konsolidasi, nanti kalau mungkin harus bisa ini, terutama tegangan efektifnya. Ini tegangan, ini A, ini B, ini C. Kita hitung tegangan totalnya dulu ya. Tegangan totalnya dulu. Tegangan total di titik A. Tegangan total di titik A. Ya, karena itu Z-nya tidak ada, otomatis 0 ya. Tekanan air pori ya otomatis karena masih kan kita 0. Berarti di sini tegangan efektif berarti ya 0 ya, 0. Oke, sekarang di titik B. Nah, di titik B. Tegangan total di titik B. Nah, ini A ya. Ini A, ini. Nah, tegangan total di titik B berapa? Tegangan total di titik B. Kita lihat yang ada di atasnya itu apa? Yang ada di atasnya kan cuma ada pasir kering. Ya, berarti ini gamma D dikalikan dengan ini ya, beri kode. Ini H1. Sama gamma D dikalikan H1. Hanya ada itu aja berat sendirinya. Maka di sini sama dengan 16,5 kilonewton per meter kubik dikalikan dengan 6. Sama dengan berapa? Kemudian U-nya berapa? Nah, kan nggak ada berat air kan di atasnya, di titik B, UB. Terus efektifnya berapa? Ya hasilnya ini dikurangi 0 kan berarti sama dengan itu. Angkanya berapa perkaliannya? 16 kali ini 99 ya. Jadi 9 Newton per meter persegi. Ini meter. Nah, ini 0 karena kita kasih satuan ya. Berarti ini adalah 99 dikurangi 0 sama dengan 99 kN per meter. Nah, untuk di titik C, bagaimana di titik C? Tegangan total di titik C. Kita lihat C kan di sini ya. Oh, ini C. Nah, di atasnya itu ada H2 gamma sat setebal H2. Di atasnya lagi ada gamma dry sebesar H1. Ya, berarti tegangan totalnya itu adalah gamma D dikalikan H1 ditambah dengan gamma sat kalikan H2. Sama dengan
16,5 ya, kalikan 6 ditambah dengan 19,25 dikalikan dengan 13. Kita lihat langsung aja jawabannya belakang. Ini 16,5 dikalikan 13 ini jawabannya ini 349,25. 349,25 kilonewton per meter persegi. Ya, itu adalah gamma total di titik C. Nah, U-nya berapa? U-nya di titik C. Di gamma water dikalikan. Airnya kan hanya mulai dari MAT. Berarti di sini ada gamma W dikalikan dengan A2 kan? A2 sama dengan 10. Dia pakai 10 atau 9,8. Oh, nah ini dia pakai ini ya, bukan 10 ya. Dia pakai yang lebih buka pembulatan ini gamma W. 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Kalau kita pakai Plaxis, pakai software biasanya dibulatkan 10. Ini ada yang biar untuk gampang, namanya dibulatkan 10. Kita ikuti yang contoh soal ini aja. Ini berarti ini bukan 10, ini adalah 9,81 dikalikan dengan 13 dengan 127,53. 127,53 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk ini kan gamma efektif, ini gamma total. Ini untuk gamma efektifnya di titik C yaitu 349,25 dikurangi 127,53 sama dengan 22172 ya. 22172 kilonewton per meter. Nah, kalau kita nanti diminta gambar diagramnya sampai kedalaman itu, maka ya tinggal dia buat diagram saja. Sekarang ini diagram tegangan totalnya gitu ya. Maka ini kan 0, ini tegangan total ya. Ini 0, kemudian di sini nanti ada 99 gitu ya. Ini 99. Di sini ada tegangan total 349. Nah, 349. Tinggal gambar aja begini. Ini tegangan total. Kalau U nanti kan tinggal gambar di sebelahnya. U di sini 0. Di sini ada 99 0 juga, maaf, di sini 0. U-nya di bawah ini ada 127. 127. Jadi nanti ini 0, ini 0, ini 1. Nah, ini U. Nah, untuk tegangan efektifnya gambar begini. Jadi di sini 0, di sini 99 gitu ya. Di sini ada 227. Tinggal gambar begini 0, 99. Nah, itu adalah tegangan dan diagramnya untuk tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif untuk kasus ini. Nah, ini kan airnya diam, nggak mengalir kemana-mana. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, sudah jelas berarti ya? Nah, kalau sudah jelas, saya lanjutkan yang berikutnya.
Ini yang berikutnya ini bedanya ada ini, ada seepage atau aliran air dalam tanah. Nah, kasus ini seepage-nya itu arahnya ke atas. Arahnya ke atas. Ini ada inflow. Inflow itu ada tekanan air sini, ya. Ada tekanan air sehingga masuk ke sini. Ini ada batu porosnya di bawah, sehingga air mengalir ke atas seperti gambar putih ini. Air mengalir ke atas dari B, C, dan A. Ya. Ingat permeabilitas, air mengalir dari head yang tinggi ke head yang rendah. Sepanjang L. Ini kan berarti L-nya kan ini, H sama dengan H2. Nah, yang jadi di titik B ini, head-nya lebih tinggi daripada di titik A. Karena tekanannya kan dari bawah. Kalau dilihat dari pisometer, nah ini, di titik B itu head-nya ada di sini. Di titik A, ini head-nya ada di sini, yang lebih rendah. Ini, ya. Ingat, ada head itu, dulu kan ada penjumlahan dari elevation head, kemudian pressure head, velocity head. Ya, tapi kalau di sini, ini sudah totalnya, ini ada head, ya, ada head setinggi ini. Nah, di titik B lebih tinggi dari pada titik A. Nah, tegangan, kalau head-nya semakin tinggi, maka itu tegangan air porinya juga semakin tinggi. Karena kan head-nya itu kan tegangannya ada di air ya, di air yang dalam. Maka head-nya juga semakin tinggi. Head-nya semakin tinggi, tegangan air porinya semakin tinggi. Nah, ini head A, ini adalah head. Sehingga yang di C bagaimana? Karena mengalir yang di C berarti kan diantaranya, ya seperti kemarin yang kita bahas minggu lalu. Nah, ini nanti kalau ada air, kalau ada aliran air dalam tanah atau seepage, maka yang berubah apa? Yang berubah adalah U-nya atau angka porinya. Karena tadi kalau head-nya naik, maka angka porinya adalah naik, kan begitu ya. Nah, ini naik. Sedangkan total stresnya ini masih tetap sama, total stresnya masih tetap. Saya lihat, lihat ini, di sini, ya, masih tetap. Ini masih tetap, ya, seperti menghitung tadi. Jadi saya tidak perlu mengulangi. Ini adalah 1 kali gamma W di titik ini di titik 0, titik O, ini di titik A, ini di titik C, ini di titik B. Ya, ini titik B. Ini sama dengan tadi. Ya, sekarang U-nya itu bagaimana? U-nya. Nah, U-nya, U tadi tekan U. U kan gamma water atau gamma air dikalikan H kan? Ya, tadi kan begitu ya. H atau Z atau H besar. Ini adalah ketebalan airnya. Ketebalan airnya yang di atasnya. Nah, nah kalau ada seepage maka hanya ini yang berubah. Hanya ini yang berubah. Air porinya berubah. Saudara ingat kalau ketika tadi kita ngitung di B, nah, airnya kan tebalnya seperti ini. Z tadi awalnya kan seperti ini. Pada waktu nggak ada aliran tadi. Sehingga gamma water kalikan H1 tambah H2 kan begitu ya. Nah, beda lagi sekarang kalau ada aliran dari bawah. Maka tegangan di B ini, tegangan air U di titik B, maka Z-nya itu atau H-nya itu setinggi ini. Setinggi ini. Bukan yang ini tadi. Bukan yang ini tadi. Ya. Kalau di kasus pertama itu tinggi, airnya kan sama semua. Karena apa? Karena nih head-nya sama semua di sini semua. Maka ya semua ketinggian di terhadap ABC itu
dilihat dari situ. Nah, kalau karena ini ada perbedaan head di titik A, B, C, maka masing-masing headnya sendiri-sendiri. Nah, masing-masing headnya sendiri-sendiri di sini. Nah, untuk UB itu headnya ada di sini, sehingga H yang di sini, yang di belakang ini, kalau untuk B ini hanya di sini, ini HB. Kalau kita ngitung di titik C, untuk hitung U di titik C, maka hanya di sini, dari sini sampai sini. Ini adalah HC. Kalau ngitung di titik A, U-nya di titik A, maka hanya di sini. Tapi rumusnya itu sama, gamma water kalikan H. Kalau dilihat di diagramnya ini, kita lihat itu di diagram ini. Sini. Baik, kita lihat di titik O, ya, di titik O, ya, di titik O. Di titik O 0, tidak ada, ya, tidak ada. Oke. Kemudian kalau di titik A, berarti sini kan UA, ya, UA. Itu H1 kalikan gamma W. Karena apa? Di titik A ini hanya kan ini. Hanya kan ini, berarti H1 kan, ya. Tinggal ini. Gamma W kalikan H1. Kalau di titik C, di UC, ya tinggal dulu, yang gampang dulu aja. Kalau di titik B, nah di titik B, UB, berarti kan tingginya HB ini. HB ini berapa? Nah ini HB ini berapa kan pertanyaannya kan? Adalah H2 kalau dari bawah di sini sampai sini, ini kan H2. HB sama dengan H2 itu dari sini sampai ke sini. Ditambah dengan H1, ini H2, ini H1, tambah dengan H1, ditambah dengan ini, dari sini sampai sini. Ini disebut H. Nah, H-nya itu berapa? H-nya itu ya diketahui nanti. Kalau ini kan ada tekanan head pressure yang tinggi, H-nya ini bisa diketahui sesuai dengan nilai tekanannya di sini. Jadi ini ditambah H. HB sama dengan H2. Terus tadi untuk di HA itu sama dengan H1 kan. Nah, sekarang HC. Nah, berapa ini? HC sama dengan berapa? Nah, HC itu adalah sepanjang ini. Ya. Sepanjang itu berapa? Ini kan ada H1. H1 ini dari sini ke sini. Ditambah dengan ini berapa? Ya. Ditambah dengan ini ke sini. Nah, berarti ini ke sini adalah Z. Ini ke sini adalah H1. Maka di sini HC sama dengan H1 ditambah dengan Z ditambah dengan ini istilahnya ini si bawahnya adalah Z, yang ini adalah ditambah dengan H per H2 dikalikan dengan Z. Ini sebenarnya perbandingan panjang saja ya. H itu adalah H total ini, perbedaan head itu adalah H, dibagi dengan H2, ini adalah L. Jadi ini sebenarnya adalah gradien hidrolik, adalah I, yaitu H bagi L. Ingat, gradien hidrolik kemarin adalah delta H dibagi dengan L kan ya? L, ya H-nya itu adalah, L-nya adalah panjang aliran ini dari titik B ke titik A. Jadi ini adalah H bagi L-nya adalah H2. Ya, sehingga ini masuk ke sini.
ini kan gradien ya, perbandingan dik. Nah, berapa besarnya ini yang saya kasih tanda tanya ini? Besarnya itu adalah perbandingan ini gradien ini I dikalikan dengan Z-nya. Z itu jarak ini ya, jarak ini. Itu adalah perbandingannya. Ya. I dikalikan Z. Sehingga kalau hanya sudah tahu, maka kan bisa kita U-nya sudah tahu. U-nya sehingga sudah tahu. Kita lihat ini 0 sudah selesai, ini H1. Nah, yang di UB ini tadi kan sudah ya. UB karena HB-nya ini H2, H1 bahan, berarti kan ini kan ada H1, ada H2, ada H, kan gitu ya. Dikalikan sama water. Berarti yang C kan sudah selesai ya, ini sudah selesai. Beres. Ini sudah selesai, U0, UA. Nah, sekarang yang di C adalah ini, H1, Z sama ini. Kalau ditulis lagi, H1 plus Z plus ini, I kalikan Z. Nah, berarti ini ada H1, ada Z, ini adalah I dikalikan Z. Di mana I adalah H kecil per H2 H kecil per H2. Ya. Terus ini dikalikan gamma water. Udah ketemu semua. Kalau ada angkanya, bisa ketemu semua itu angkanya. Misalkan kita tadi punya angka ya. Sekarang kita beri angka. Di sini kan tadi 2 meter. Z-nya tadi 1 meter ya. Nah, yang H-nya ini kan belum tahu ya. Hanya ini misalkan kita beri angka yang beda berapa, 2,5 ya, kan 2,5 meter. Maka tinggal dimasukkan saja untuk HC, misalkan untuk angka seperti itu, maka H1-nya tadi berapa H1-nya? H1 0,5. Misalkan ini 0,5. 0,5. Maka H1 ini 0,5 ditambah dengan 1 ditambah dengan H kecilnya adalah 2,5 dibagi dengan H2-nya 2 dikalikan dengan Z, Z-nya adalah 1. Nah, ini 1,25, ini berarti 2,25, berarti 2,75. Tinggal dikalikan gamma W. Ini ada gamma W. Ya sudah, kalau ini sudah ketemu angka-angkanya, kalau totalnya ketemu, pasal ketemu, berarti itu otomatis yang efektif ketemu, tinggal dikurangkan. Mana tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan pori. Ini kalau ada seepage mengalir dari bawah ke atas. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini nanti manfaatnya ada di mana? Manfaatnya seperti saya jelaskan minggu lalu, nanti itu ada di sisi ujung belakang kalau kita memasang turap atau bendungan. Apa tanah itu masih stabil atau enggak? Nanti di belakang ada cerita. Baik, biar lebih lengkap. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan satu lagi kasusnya yang berbeda. Ini juga ada seepage atau ada aliran air. Tapi aliran airnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi ini dikasih ada air, ya, ada air. Terus ini headnya tetap berhenti di sini, ya, dikasih air. Terus kemudian katupnya ini dibuka, open, buka, sehingga airnya kan mengalir ke sana, keluar. Nah, ini ada inflow, ada air masuk, dijaga muka airnya ada di sini, ini air keluar. Sehingga terjadilah aliran dari A ke B, kan begini ya.
mengalir dari A ke B. Kenapa kok bisa mengalir dari A ke B? Karena ada perbedaan head antara titik A dan titik B. Ya, kita lihat kalau di pisometer titik A kan di sini posisinya. Nah, kemudian kalau di titik B ini posisinya headnya dari sini. Lebih rendah, ya kan, mengalir dari A ke B. Bagaimana di titik C? Ya, di antaranya. Cuma berapa nilainya itu nanti dapat dari perbandingan. Total stresnya tetap sama, yang berubah adalah U-nya, di mana U sama dengan gamma kali H, gamma water kali H. Nah, sekarang tinggal mencari yang seperti tadi, H di titik 0, H di titik B, H air ya, ini, di mana H di titik C, H di titik A. Oh, ini kebalik. H di titik A, H di titik C, H di titik B. Ya, ini 0 ya, kan nggak ada. Nah, sekarang di A. Nah, A kan gampang ya. Nah, gampang berarti H-nya sama dengan ya H1. Nah, yang C kita lewati, yang B dulu. Nah, yang B berapa ini? Berapa ini? Nah, ini kalau H-nya itu nanti diketahui, ya kalau H-nya diketahui, maka yang H di B itu adalah berapa sepanjang ini? Ini adalah B, ini adalah HB itu adalah total ini H1 ditambah H2 dikurangi dengan H kecil ini. Nah, H kecil ini tidak sama dengan H1 loh ya. H kecil ini tidak sama dengan H1, ini gambarnya kan mungkin agak mepet kebetulan. Jadi mungkin agak turunkan aja katakanlah di sini ya. Katakanlah di sini ini adalah H, ini adalah H. Nah, ini adalah H. Ya. Anggap aja ini sampai di sini. Ini adalah H. Nah, kalau ini ada H1, ada H2, maka H di B itu adalah H1 tambah H2, total itu dikurangi dengan H. Sehingga kalau kita menghitung di sini punya di sini adalah 0, U0 ada 0, UA sama dengan gamma water kalikan H1, untuk U di B sama dengan gamma water dikalikan H1 plus H2 min. Ya. Yang UC bagaimana? U di C. Dengan ini ya, gamma water tinggal dikalikan hanya berapa gitu. Kita cari dulu. Nah, berarti ini kan ada di antaranya juga. Nah, ada di antaranya itu adalah tetap menggunakan perbandingan seperti ini. Yaitu H dibagi H2 dikalikan dengan Z, di mana I-nya itu sama dengan H per H2. Gradien itu. Karena yang menyebabkan perbedaan aliran, yang menyebabkan head yang menyebabkan aliran dari A ke B itu adalah beda head sebesar H. Maka berapa beda head antara berapa head pressure di sini? Ya, itu adalah senilai ini adalah H1 di H1 itu yang ini 1 ditambah dengan Z
Z itu adalah ini. Jadi ini A1 kan ini, ditambahkan Z sampai sini. Terus dikurangi dengan perbedaan head pressure-nya. 1 ditambah dengan Z dikurangi dengan I dikalikan dengan Z, di mana I ini adalah sama dengan H kecil per H2. Nah, kalau ada angka-angkanya, ya tinggal dimasukkan. Ya, tinggal dimasukkan seperti yang tadi. Jadi di sini adalah berarti H1 plus Z min I dikalikan dengan Z. I dikalikan dengan Z. Nah, kalau misalkan ini ada angka-angkanya tadi berapa yang kan hanya 2,5 kalau salah tadi. Kalau misalnya diketahui hanya sambungan 2,5, nah maka H1-nya tadi 2 ya, maka UA ya tinggal kan gamma W dikalikan 2 meter ya tadi kan ya. Kemudian UC sama dengan gamma W ya. H1-nya adalah 2 ditambah dengan Z-nya tadi 1 dikurangi dengan H-nya itu 2,5 per 2 kan begitu, dikalikan dengan 2 Z-nya. Oke. Maaf, Z-nya 1. Z-nya 1. Nah, kemudian U di titik B sama dengan gamma W dikalikan dengan 2 ditambah 1 dikurangi 2,5. Ya. Ini kalau ada angkanya tinggal dikalikan. Nah, ini kalau ada aliran dari atas ke bawah. Jadi sebenarnya yang membedakan apa? Yang membedakan hanya tegangan air porinya saja. Tegangan air porinya saja. Sehingga tegangan efektifnya berubah. Ininya berbeda, sehingga tegangan totalnya ini tetap. Ada pertanyaan? Atau yang mungkin kurang jelas? Oke, ini masih konsep ya. Oke. Nah, ini nanti manfaatnya di sini, ya. Manfaatnya di sini. Kalau ada aliran air, ya ini kan nanti kan ada flownet ya, ada flownet. Oh ya, ini ada. Jadi intinya kalau ada aliran air dari sini ke sana, ini nanti kita bisa mencari tegangan. Misalkan kita di titik B, titik ini, kita nanti bisa cari berapa tegangan totalnya, berapa tegangan air porinya, berapa tegangan efektifnya. Nah, tegangan totalnya kan tetap gampang nanti, misalkan gamma kali H kan, gamma sat kalikan H. Nah, U-nya ini yang harus kita cari. U-nya akan dicari dengan flow net. Kemudian tegangan efektifnya tinggal di tegangan total dikurangi tegangan air pori. Nah, ini nanti kalau misalkan ini tegangan air pori terlalu tinggi, ini kan air mengalir dari kiri ke kanan. Ini ada sebelah D, ini ada D per 2,5. Maka blok tanah ini kita bisa cek apakah ini nanti stabil atau enggak. Maksudnya gini, stabil atau enggak. Ini nanti ada istilahnya sand boiling. Sand boiling. Boiling itu apa ya? Mendidih itu. Jadi kalau tegangan air pori itu tinggi, terlalu tinggi, nanti seperti ini. Jadi butiran itu saling lepas satu dengan yang lain karena airnya kan tegangannya sangat tinggi. Nah, tidak ada kontak, sehingga saling lepas sehingga antar butiran tidak ada kontak. Nah, tegangannya sama dengan 0. Nah, kalau tegangan sama dengan 0, dia tidak stabil, sehingga massa tanah yang di belakang ini bukan menjadi massa tanah, menjadi air. Nah, kalau menjadi mencair seperti ini,
maka turap ini akan runtuh, hilang, karena nggak ada yang nahan. Nah, untuk itu maka seberapa besar kedalaman turap yang ditancapkan itu juga tergantung berapa angka keamanan terhadap sand boiling. Nah, ini kalau di sini disebut apa? Penggelembungan ya, mungkin sand boiling ya, lebih tepatnya sand boiling. Nah, di daerah inilah yang perlu dicek, yaitu daerahnya di mana. Kalau ini menancap turapnya sebesar D, maka ini daerahnya yang lebarnya adalah D/2, separuhnya. Di daerah ini kita perlu cek. Ya, kalau ini D/2, ini D/2, ini D, jadi besarkan ya, ini dibesarkan. Nah, ini dibesarkan. Ini ada berat tanahnya sendiri, berat totalnya ini. Ada berat efektif, ini adalah berat efektif. Ini ada tegangan air pori atau U. Ya. Maka W-nya, W efektif ini harus lebih besar dari U. Kalau tidak, maka kalau U-nya lebih besar, maka airnya akan lebih, tekanan air porinya lebih tinggi sehingga terjadi penggelembungan atau sand boiling, di mana tidak ada tekan. Tadi kan definisi tegangan itu kan kontak antar butiran nih. Butirannya sudah tidak kontak satu dengan yang lain karena U-nya terlalu tinggi. Nah, itu nggak boleh terjadi. Kalau itu terjadi maka terjadi keruntuhan. Nah, angka keamanannya dia dinyatakan dengan ini. FS, factor of safety. Maka angka keamanan itu faktor FS, factor of safety. Itu sama dengan berat efektif dibagi dengan tegangan air pori. Nah, ini sangat penting untuk turap atau untuk bendungan begini. Bendungan juga sangat penting. Misalkan ini ada ini ada bendungan gitu ya. Kan ada muka air di sini. Nah, ini kan mungkin muka air di sini. Ini kan ada flownet juga nanti di sini. Ada air mengalir di sana. Ya. Maka di daerah sini harus dicek. Di daerah sini harus dicek apakah kalau ini terlalu pendek, ya, terlalu pendek, ini bawahnya dasar. Kan tegangan airnya bisa sangat tinggi. Ingin kalau ini jadi sand boiling, maka sampai ke sini, maka ini akan runtuh, hilang. Bendungannya jadi ambrol karena sand boiling. Maka ini perlu dicek dengan angka keamanan. Nah, nilai FS ini, angka keamanannya ini harus lebih besar dari 2. Harus besar dari 2. Oke, berarti kalau lebih besar dari 2, berat tanahnya lebih besar dari berat efektif tanahnya harus lebih besar dari tegangan air porinya. Ya, kan gitu. Ini harus lebih besar dari tegangan air porinya. Kalau ininya lebih kecil, W1 lebih kecil, maka tidak masuk angka 2. Dan lebih besar berapa? Lebih besar 2 kalinya, karena FS-nya kan sama. Oke, kita ceknya seperti itu. Nah, ini misalkan ada contoh ya, ada contoh seperti ini. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini harus ada flownet-nya dulu yang digambar. Flownet-nya. Ini digambar. Ini juga harus diketahui. Ini hanya berapa, ini berapa. Kemasarnya juga harus diketahui. Nah, ini dicari nanti di beberapa titik. Ini kan di sini ya. Ini D, ini 2, berarti ini adalah 10 kan ya, gitu ya. Nanti di titik ini berapa U-nya, di titik ini berapa U-nya, di tengah ini berapa U-nya. Ini bisa digambar masing-masing. Ya. Kalau saudara masih ingat flownet kemarin, ini kan berarti ini hanya berapa? Hanya yang ini kan, beda head-nya. Berarti kan 30 dikurangi 5. Yang menyebabkan adanya air mengalir adalah beda head sebesar 25 feet. Ya. Nah, karena kemarin ada garis ekuipotensial ini satu ya kan mengalir ini. Ini ada turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini,
Berapa head-nya di sini? Head ya, apa namanya? Kita kasih isometer di sini. Oke, di sini kan 30. Berarti tegangan U titik sini, U di satu ini adalah dengan 30 kalikan gamma W. Kan gitu ya. Nah, di sini berapa? Berarti kan mungkin head-nya lebih rendah kan, turun satu tahap. Di sini berapa? 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 Nah, kalau yang paling belakang kan jelas. Di sini kan sama dengan 5 ini aja. 5 dikalikan gamma W kan begitu. Nah, kalau yang di sini apa? Nah, yang di sini adalah turunnya ini kan 25 ya bedanya. Kalau ini berarti dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka turunnya untuk setiap ini adalah per tahapnya untuk delta hanya untuk masing-masing itu adalah 25 dibagi 6. Ya, tinggal itu. Berapa? Bisa dihitung kan ya, berapa? 25 dibagi 6 itu berapa? Kita ada hitung-hitungan 25 dibagi 6. 4,17 feet ya ini. Jadi kalau di sini 30, di sini 30 min 4,17. Di sini berapa? 30 min 2 kali 4,17. Di sini berapa? 30 min 3 kali 4,17. Di sini berapa? 30 kali 30 dikurangi 1, 2, 3, 4. 4 kali 1. Sampai di sini? Di sini berapa? 30 min 5 kali 17. 5 kali 4,17. Nah, kira-kira begitu. Dan kalau kita, ini kan berarti kan ini head-nya. Ya, head-nya. Berarti U kan sama dengan gamma dikalikan H. Seperti ini tadi. Berarti ini akan ada sipit U gamma kali H. Nah, H-nya tadi dihitung di tiap titik-titik ini tadi. Nah, kalau saya menghitung di titik sini, karena ini adalah garis ekuipotensial lain, maka semua di sini itu sama head-nya. Kalau saya menghitung di titik ini, maka semua di titik head ini sama head-nya. Kalau menghitung di sini, head-nya di sini. Dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa mencari head pressure-nya itu di titik pojok-pojokannya yang bentuk kotak ini. Kalau di sini, maka ini harus ngitung di sini dan ngitung di sini, baru kita interpolasi. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ya, rumus dasarnya tadi itu adalah angka keamanan tadi kan Fs itu diturunkan ya ini ya, sama dengan berat efektif bagi U. Ini kalau diturunkan U itu sama dengan apa, W efektif itu sama dengan apa. W efektif adalah D dikalikan D per 2, ini kan bentuknya tadi kan begini. Ini D, ini D per 2 kan berarti luasan. Ini kali ini kan luasan ya. D kali 2 terus kemudian dikalikan dengan ini adalah gamma efektif. Jadi ini adalah setengah D kuadrat, jadinya ini kalikan gamma efektif. Kemudian U itu adalah gaya ke atas, itu adalah volumenya tadi, ini dikalikan dengan gradien hidrolik rata-rata dikalikan dengan gamma W. Nah, gradien hidroliknya ini tadi adalah yang sama di tiap-tiap garis ekopotensial lainnya. Ini kalikan gamma W. Nah, ini adalah ini adalah W efektif, ini begitu. Kalau tadi dimasukkan tadi di sini, nanti akan ketemu ini. Gamma efektif, I rata-rata dikalikan dengan gamma W. Jadi saudara harus tahu I-nya berapa. Ya. Yang dimaksud dengan I rata-rata itu ini tadi. Kalau ini
Ini kan ada di flownet yang berbeda-beda. Nah, volume tanah di belakang yang ditinjau ini kan bentuknya kotak. Di sini kan gradien hidrogen berbeda karena dia flownet ekopotensial lainnya ikut sini. Di titik ini ekopotensial lainnya dan ikut yang ini. Di titik ini dia ikut yang ini. Di titik ini ikut yang ini. Jadi ekopotensialnya beda-beda di sini. Sehingga punya I masing-masing lah. Karena ini kan kita tinjau itu berbeda. Ini I-nya ada sendiri, ini A-nya ada sendiri, maka I-nya itu dianggap sebagai I rata-rata. I rata-rata di sini. Yang dimaksud dengan I apa? Ya, I ini tadi perbandingan antara delta H dengan L-nya. Nanti kita lihat di belakang ada contoh hitung-hitungan. Nah, ini tinggi energi dorong itu adalah H1 min H2, ini adalah delta H tadi. Ya. Nah, di titik B ini dicari berapa, di titik C ini berapa. Kalau di plot tadi sebenarnya akan bentuk seperti ini. Di plot akan bentuknya seperti ini, dan ini nggak bisa dihitung kalau nggak bisa dihitung secara sederhana. Kalau bentuknya seperti ini harus dibuat rata-rata. Buat rata-rata. Di titik B dan di titik C. Di titik B dan di titik C. Nah, ini ada hitung-hitungannya seperti ini. Ini kan 3/6. Ini 1,6 bagi 6. Ini apa sih maksudnya? H1 min H2 itu sama dengan delta H tadi. Ya, berarti sama dengan berapa angkanya tadi kalau ini. Ya, yang 25 ini. Itu adalah H1 min H2. Nah, 3/6, 1,6/6 itu apa? Ini kan ada 6 turun 1. 6 penurunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu yang ini tadi. Ada 6 penurunan head. Ada 6 tahap penurunan head. Nah, ini kan titik nggak kelihatan ya. Ini kan titik B, ini kan titik C. Titik B itu ada di sini. Titik B, ini titik C itu ada di sini. Ini titik C, ini titik B. Ini kan beda. Nah, di titik C itu berapa kali penurunan? 1, 2, 3. Karena dia titik C kan sama dengan di sini. 3 ini, ikut ini. Maka ini adalah dibuat 3/6. Ya. Ini kan 3 kali penurunan, 3/6. Pada saat titik C itu 1,6/6. 1,6 itu dapatnya dari mana? Kemana dapatnya dari sini. Ini kan kalau dibesarkan, titik C itu kan ada di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1,6 itu sebenarnya ini. 1, 2, ini berkurangnya. Jadi gini, yang sebelah kiri kan headnya tinggi, yang sebelah kanan headnya rendah. Jadi mungkin yang 3 tadi saya salah menjelaskan. 3 itu adalah gini, ini tadi benar 1, 2, 3, tapi totalnya ini kan 6, jadi 6 min 3 sama dengan 3. Sedangkan untuk yang titik C ini adalah 6 min 1, 2, 3, 4. C kan nggak pas di sini kan. Kalau 6 min 4 itu kan sama 2, tapi kan C ini agak mundur sedikit, agak di sini. Jadi agak mundur sedikit. Nah, mundur sedikitnya ini adalah 6 min, kalau dia 1,6 ya tadi ya, 1,6 berarti dianggap 0,6.
4,4. Sehingga ketemu 1,6. 0,4-nya dari mana ini? Kalau kita zoom, saya bisa zoom. Nah, kalau saya zoom, ini adalah karena titik C ini tidak persis tepat di penurunan yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Tapi dia ada namanya sedikit. Ini dianggap 0,4. Sehingga tiga ini tadi asalnya dari 6 min 3, 1,6 ini asalnya dari 6 min 4,4. Nah, ini di titik B sini, ini di titik C sini, I-nya begitu. Ya, I-nya di titik B itu adalah 3/6, I-nya di titik C itu adalah 1,6/6. Nah, sehingga ini kalau sudah tahu I rata-rata, ya ini di rata-rata antara 3/6 ditambah 1,6/6 dibagi 2. Dan ini sama dengan 0,36. 0,36. Ini adalah 0,36. Terus ini tinggal kalau sudah tahu 0,36 kalikan 1 ini dibagi dengan D. Nah, D ini apa? Ya D yang ini tadi. Ini adalah D. Ini adalah D. Tinggal dimasukkan sini. Tegangan efektif ini akan sama dengan tegangan efektif kalikan D dibagi dengan 0,36 yang I rata-rata tadi dikalikan dengan gamma W. Maka ketemu 1,7. Dalam praktek yang sesungguhnya, faktor keamanan atau FS ini minimum 1/4 sampai 5. Ya. Jadi faktor keamanan yang tinggi tersebut pada dasarnya disebabkan oleh ketidakterlibatan. Jadi begini. Dalam praktek yang lapangan, maka FS ini harus sama dengan minimal ya. Minimal berarti lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 4 sampai 5. Ya. Kalau saya sebutkan 2 tadi, itu kalau semua data-datanya itu yakin betul, gamanya betul, I-nya betul, flow net-nya betul, segala macam. Nah, namun kan ada kemungkinan bentuk flow net-nya salah, I-nya salah, sehingga untuk mencapai keamanan itu diperlukan angka 4 sampai 5. Nah, kalau ini ditemukan sama dengan 1,78, berarti ini tidak oke, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Caranya bagaimana agar FS-nya ini lebih tinggi? Maka caranya adalah kalau ini ada air, ini turapnya ini diperdalam, D-nya diperbanyak. Turapnya diperdalam sehingga ini yang ditinjau lebih. Karena lebih dalam aliran airnya kan jauh lebih panjang sehingga tekanan yang di belakang jadi lebih kecil. Nah, kalau D-nya diperbesar, maka otomatis FS-nya naik juga. FS-nya akan naik. Nah, ini tidak masuk. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, mungkin ini agak ini ya, agak repot. Jadi ini nanti untuk bisa menambah pengetahuan, silakan soal ini dikerjakan ulang, ditulis tangan, digambar dengan flow net-nya lengkap, kemudian nanti di-upload di Classroom, sehingga nanti kalau minggu depan saudara masih punya pertanyaan tentang ini, ya, ini silakan ditanyakan. Ya. Kalau mungkin kalau dari penjelasan saya masih kurang tepat atau mungkin masih kurang paham,
Nah, nanti setelah mengerjakan sendiri dengan tulisan tangan, nanti minggu depan saya tanyakan ke saya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum satu slide terakhir ini saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gali, ada pertanyaan, Gali? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti bukan tidak ada ya, belum ada. Nah, nanti dikerjakan dulu aja, ya. Dikerjakan dulu, harus dikerjakan sendiri, ya. Jangan hanya sekedar mindah tulisan ya, tapi maksudnya dalam proses itu tolong dilihat angka-angkanya dari mana. Oke, baik. Minggu depan kita belum masih ada pertanyaan ini, silakan tanya lagi. Nah, ini satu yang terakhir. Yang terakhir adalah kalau ada tekanan, kalau ada kapiler, kalau ada zona kapiler itu bagaimana tegangan total, tegangan efektifnya, tegangan U atau tegangan efektifnya. Nah, ini akan singkat saja. Intinya ya yang berubah hanya di tegangan air pori. Jadi apa sih tegangan kapiler itu? Kalau sudah punya gelas diisi air, kemudian percobaan SD ya, yang diberi kain begitu, atau kapas atau sumbu kompor atau tali pramuka itu yang, maka ini apa yang terjadi? Airnya kan naik ya, naik lewat ini, kemudian ini netes keluar ke sana. Padahal ini tidak dikasih tekanan dari siapa-apa. Kalau pipa seperti itu kan dikasih tekanan ya. Ini nggak dikasih apa-apa, ini airnya naik. Nah, ini juga yang terjadi kalau kita punya pohon kelapa ya. Ini ada pohon, ada apa? Buah kelapanya, isinya kan air kelapa kan. Nah, ini airnya bisa naik ke sana kan. Apa ada pompanya di sini? Tidak ada pompanya. Nah, air naik ke sana ada tekanan kapiler. Nah, kalau di kos-kosan saudara naikkan air dari lantai 1 atau dari tandon ke lantai 2 kan pakai pompa. Nah, kalau kelapa ini tidak pakai pompa, naik sendiri ya. Kenapa kok bisa naik? Dinaikkan oleh Tuhan kan gitu. Ya, itu mungkin jawaban agamisnya seperti itu, tapi kalau jawaban ilmiahnya ya karena ada tekanan kapiler. Jadi keajaiban Tuhan itu dinyatakan dalam hukum kapiler ini. Nah, kenapa ini nggak ada apa-apa yang bisa naik? Nggak ada tekanan, nggak ada beda head juga kan? Nggak ada head pressure di sini. Tapi air mengalir. Karena siapa yang menarik air ke atas ini? Siapa yang menarik air ke atas ini? Ini adalah tekanan kapiler. Nah, fenomena tekanan kapiler itu terjadi seperti ini di sebelah kiri ini. Kalau ada pipa yang kecil, ya, pipa yang kecil, maka ini air akan naik dengan sendirinya. Naik dengan sendirinya tanpa adanya head pressure, tanpa adanya tekanan ya. Ini adalah free water surface, hanya tekanan udara biasa. Ini naik dengan sendirinya. Semakin besar, semakin kecil D-nya, maka airnya ini naik semakin besar. Jadi semakin tipis. Itu terjadi karena ada tarian T ini. Air itu ditarik oleh T ini. Siapa yang menarik itu? Itu adalah tegangan kapiler. T-nya dari mana? Ini ada dari adesi. Ya. Ingat di SD atau SMA ya. Ada adesi, ada kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua zat yang berbeda. Kohesi adalah tarik-menarik antara zat yang berbeda. Kalau adesi ini dua zat yang berbeda, yaitu antara tarik-menarik antara air dengan kaca. Ini katakan pipa kaca. Ya. Jadi kalau ini ada air, ini ada kaca, maka ini kaca, ada tarik-menarik sehingga di bagian ujungnya bentuk gini. Karena ada tarik-menarik antara partikel molekul kaca dengan molekul air. Nah, semakin kecil antaranya, maka tarikannya ini akan semakin besar. Maka terjadi naik sebesar HC. Yang ini juga begitu. Ini juga begitu di ini antara molekul air dengan serat.
ya serat dari kapiler yang ada serat kapas atau serat yang ada pada sumbu. Ya, kalau yang di kelapa ini nggak sama antara serat selulosa, serat ini untuk kapiler dengan air, maka dia bisa naik ke atas. Ya. Selain kalau kelapa ada bantuan lain ya, ini ada sinar matahari, di sini ada daun, kemudian ada penampang, ada penguapan, otomatis kan menarik juga ke atas melalui kapiler. Ya. Nah, naiknya sebesar HC. Nah, ini naik sebesar. Berapa? Nah, berapa sekarang pertanyaannya ini kan penting. Kalau di sini di titik ini U-nya berapa? Kan nggak ada. Titik ini kan nggak ada hanya. U-nya ya sama dengan 0. Kalau di titik sini U-nya berapa? U sama gamma W kalikan H. Kan seperti ini tadi dari sini sampai sini. Tapi U di sini nilainya positif. Nah, pertanyaan berikutnya ini. Kalau ini airnya naik setinggi HC, ada di sini. Nah, di sini tuh U-nya berapa? Nah, ini pertanyaan. Maka jawabannya sama, U sama dengan gamma W kalikan HC. Nah, tapi karena ini naik, ya berarti dari sini ke sini kan harus ada beda head-nya. Kan bisa naik ini kan dorongannya ada beda head. Besar berapa? Ya head-nya besar HC ini. Tapi ini nilainya negatif. Ini nilainya positif. Positif itu berarti kalau ini ada molekul air, ini tekanannya begini, positif. Negatif itu artinya apa? Berarti ini kehisap, keluar arahnya. Tension. Ini pressure, ini tension. Ya, seperti kehisap, gitu, kehisap. Nah, kalau airnya di dalam airnya U-nya ini ada perubahan sebesar ini, ya, ini H kalikan gamma W, ini adalah HC, kapiler H dikapilkan gamma W, HC. Dan ini adalah garis lurus. Ini ada. Nah, maka ini perbedaannya ini U-nya di sini adalah negatif, di sini U-nya adalah positif. Kalau ini air saja. Nah, kalau kapiler ini terjadi dalam massa tanah, maka bagaimana? Misalkan ini ada muka air tanahnya seperti ini. MAT. Ya, MAT. Maka kalau sini nanti akan ada kapiler akibat adesi. Adesinya apa? Antara tarik-menarik antara molekul air dengan molekul mineral yang di butiran sini. Karena airnya menarik, airnya naik setinggi H2. Walaupun MAT-nya sebenarnya ada di sini. Nah, bisa jadi di sini derajat kejenuhannya 100%, di sini derajat kejenuhannya karena kapiler yang mungkin tidak 100, mungkin 50%. Nah, konsepnya nanti tetap sama, tegangan totalnya itu tetap, di mana U akibat kapilernya itu adalah negatif, gamma water dikalikan dengan H kapilernya. Nah, ini tegangan efektifnya, tegangan total dikalikan dengan U kapiler. Ya, kapiler. Tapi karena U kapilernya negatif, nanti akan sama dengan ini, tegangan total minus min ya U. Sehingga nanti tegangan malah ditambah, tegangan efektifnya itu malah bertambah. Ya, malah bertambah. Jadi kalau di zona kapiler ini tegangan efektifnya bertambah. Kenapa kok bertambah? Ini pengertian fisiknya seperti ini. Kalau di bawah ini kan tegangannya positif, U-nya positif. Sehingga semakin besar U, itu tegangan kontak antara butiran semakin kecil karena kan direnggangkan. Tapi kalau yang di atas di sini, di daerah zona kapiler, ini U-nya kan positif. Menghisap negatif, maaf, ini negatif, di bawah negatif. Ini kan positif, ininya negatif. Nah, kalau negatif maka tegangan airport itu tuh malah menambah tegangan efektif, tegangan kontak antar butiran malah menambah. Nah, ini adalah pengertian seperti itu. Kalau angka-angkanya ini ada di contoh seperti ini diminta menghitung tegangan di A, B, dan C dengan efektifnya.
Ini tolong dipindah, dikerjakan ulang, nanti dijadikan satu dengan yang depan ini tadi, yang ini di-upload di Classroom. Minggu depan kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan. Nah, sehingga bisa digambar tegangannya seperti ini. Nah, ini nanti salah satu materi ujian nanti adalah ini. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tentang konsepnya ini. Yang kapiler, silakan. Apa yang ditanyakan? Untuk latihan soalnya silakan kerjakan sendiri karena waktunya ini sudah jam lebih ya, jam 9:15 lebih. Nanti bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Oke. Permisi, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya yang tentang apa Pak, inovasi pakai bambu di Tol Semarang Demak itu Pak, bagaimana Pak? Oke. Itu di luar topik ini ya, itu nanti di rekayasa fondasi, di mekanika tanah. Tapi tidak apa-apa. Intinya tol di Semarang itu kan lewat timbunan badan jalannya kan lewat daerah pantai. Kalau di Surabaya mungkin di daerah pantai itu tanahnya lempung yang sangat lunak, ya lempung yang sangat lunak. Nah, lempung lunak kalau diuruk sama pasir itu sebesar itu kan ambles hilang semua ya, ambles longsor kayak gitu ya, nggak bisa nguruk. Maka lempung lunaknya diperkuat dengan bambu, ditancap-tancapin di bawahnya itu bambu yang banyak. Kemudian di atasnya bambu itu dikasih matras seperti gedek, itu gelar tikar dari bambu, sehingga tanahnya itu tidak langsung membebani, tanah sirtu urukannya itu tidak langsung membebani tanah lunak yang sambal, tapi dia ditahan juga oleh cerucuk bambunya itu. Nah, berapa besarnya, jaraknya, tebalnya, itu dihitung. Itu mungkin yang bisa saya jawab, sehingga menjadi kuat. Apa menjawab pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Nah, itu jawaban dari ini nanti kalau nanti tugas akhir seperti itu menjadi satu tugas akhir sendiri. Itu bisa. Jadi misalkan kalau itu tugas akhir perkuatan perencanaan perkuatan timbunan di tanah lunak dengan menggunakan bambu. Nah, itu tugas akhir sendiri. Jadi pertanyaan itu tadi bobotnya sama dengan tugas akhir, tapi nanti di tugas akhir kan harus hitung kedalamannya berapa, kemudian jaraknya berapa, sampai mungkin berapa total volumenya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kelas saya akhiri ya. Nanti 2 soal tadi tolong dikerjakan ulang, nanti diupload di Classroom. Dan harus menyiapkan pertanyaan. Saya curiga kalau sama sekali nggak ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan. Saya dulu kuliah nggak mungkin langsung ngerti ya. Nggak mungkin langsung ngerti. Kalau ada pertanyaan, baik mungkin itu keraguan-raguan, ya keraguan-raguan ataupun mungkin ini. Karena nanti kompetensinya kan harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa, semua harus bisa. Ya. Itu. Kalau tidak ada, baik saya akhiri kelas kelas sampai di sini. Untuk hari ini nanti akan saya cek ya. Mungkin disiapkan juga mulai minggu depan. Nah, kalau ini kebetulan kan tidak ada praktikum, ya. Kebetulan saya ada yang dikerjakan. Harusnya ini nanti 2 jam ke depan. Nanti mulai minggu depan adalah presentasi. Jadi setelah materi adalah presentasi dari lembar kerja masing-masing. Ya. Nanti akan saya cek lagi di linknya saudara kemarin. Kalau sudah dilengkapi, tolong dilengkapi juga. Karena ini nggak hanya materi, kan ada praktikum ya. Nanti tolong dilengkapi di situ. Nanti mulai minggu depan presentasi satu-satu kita punya waktu banyak karena nggak ada praktikum. Hanya tinggal menyelesaikan tugas-tugas itu. Baik, demikian. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Saya akhiri kelas.